Chat, apa supermarket halal terbesar di London, Inggris? Kalau kamu penasaran, jawabannya adalah Safeways di Croydon, London. Wah, assalamualaikum guys, salam dari London, Inggris. Hari ini aku ada di London Selatan, di Croydon tepatnya, khusus untuk ke Safeways guys, yaitu supermarket halal. Salah satu yang terbesar di London, Inggris. Is this the biggest halal supermarket in London? Yes, the biggest halal supermarket in the UK. Kita bakal lihat di sini bakal ada makanan apa aja. Yang pasti barang-barangnya jarang kita lihat di supermarket lain. Di internet ini tuh viral banget. Jadi yuk kita lihat langsung isinya ada apa. Let's go. Sebelumnya kita outfit check dulu. Hari ini guys aku pakai baju yang super nyaman dari atas sampai bawah. Ini baju spesial banget yaitu brand Pali Roots. Pemiliknya adalah orang Palestina. Aku happy banget pakai ini. Aku pakai celana yang matching juga dan kerudung yang aku beli di Whitechapel. Jadi aku suka outfit aku hari ini. Yuk kita masuk. Kita di dalam guys. Ini supermarketnya. First impression nyaman banget. Jadi biasanya guys supermarket kayak gini tuh identik sama panas, identik sama kayak di pasar dan sempit. Tapi si Safeways ini mereka pengen bikin yang proper, bersih dan yang datang itu nyaman. Jadi nggak kalah sama Tesco, Sainsbury, M&S ini sama sekali nggak kalah. Pertama-tama guys kita ambil keranjang. Ini keranjangnya nggak lebay, harusnya cukup. Karena hari ini mungkin aku nggak akan beli sebanyak itu guys. Guys, ini section minumannya. Banyak minuman-minuman yang jarang kita lihat di supermarket lainnya guys. Nih, kayak ada mangosteen, ada tamrin. Lihat guys, Salam Cola Cafe Edition. Dilihat guys, pattern-patternnya. Wah, terus aku tuh lumayan salfok sama nama-namanya nih guys. Salam Lebanon Orange. Jadi ini Lebanon Orange itu guys. Oke, nah ada lagi guys, ini namanya Yemenite, Yemen Lemonade, ya kan? Dan yang terakhir, nggak cuma sampai situ aja, ada Mangostan. Ini stan-stan itu ya daerah-daerah stan. Jadi emang ownernya dari si Salam Group ini, itu tuh emang pengen merepresentasikan daerah-daerah yang tertindas lah guys. Makanya nama-namanya tuh juga kreatif banget. Dan produk-produk ini tuh baru ada pas marak-maraknya boykot guys. Jadi ini benar-benar jadi alternatif buat aku pribadi yang suka soda. Aku bisa beli ini dan ini tuh jadi salah satu produk yang best seller banget di restoran-restoran dan di supermarket yang menggaungkan boykot. Aku kayak mau coba yang mangga deh guys. Kita beli. Gak cuma yang tadi aja, ini nih ada contoh-contoh minuman yang diverse banget. Ini aku nggak pernah lihat sebelumnya. Ini minuman dari Jamaika nih guys, lihat. Terus ini ada yang dari Amerika Selatan. Aku sama sekali ya guys di supermarket lain nggak pernah ngelihat kayak gini. Makanya aku suka banget konsep ini karena unik-unik dan aku pecinta grocery ini. Rasanya tuh kayak cuci mata guys. Ada Indomie, my favorite Indomie selera aku. Kesukaan aku Indomie beef rendang, spicy beef rendang. Dia ada jual beserta yang lain-lain. Lucu ya guys, Indomie my favorite. Lihat guys, udah ada ayam yang dibumbuin. Ini tinggal di air fryer aja nih. Harganya 130. Guys, ini kayak di belakang aku, itu salah satu yang punya. Aku kadang lihat dia di YouTube. Can I get 2 kilo of chicken breast please? Yes. Do you mind to cut it like 2 kg and cut it slice and clean the fat please? Thank you so much. Guys, ini bedanya ke supermarket halal. Ini bapaknya baik banget, bisa minta dibersihin, dipotong tipis. Jadi aku yang datang ke sini juga happy karena satu tempat udah bisa dapet semuanya. Jadi aku rekomen banget sih. Aku ya berdoa semoga ini makin sukses dan bisa ada di deket tempat aku tinggal. Thank you so much. Question, your name Aziz? Aziz your name? Oh. Oh, because my name Aziza. So I'm like, oh Aziz. Thank you. Ini dia guys, harga-harga dari ayamnya. Nih, 1 kilo harganya 170 ribuan. Kalau beli 2 kilo lebih murah. Ini udah ada macam-macamnya sampai lamb sama beef juga ada di sini. Menurut aku pribadi sih guys, harganya lumayan murah ya. Yuk kita lihat ke atas.
ternyata ada lift ya guys. Yaudah kita naik lift aja. Yuk, bayangin ya guys. Ini supermarket 2 lantai, bisa dibayangin sebesar apa dan sebanyak apa barang-barangnya. Aku nggak sabar sih di atas kira-kira ada apa ya. Di atas ini guys, ini produk-produknya kebanyakan produk bersih-bersih. Terus juga ada produk yang bulk-bulk buat restoran-restoran yang mau beli barang-barang yang lebih besar. Itu ada di sini. Guys, hampir 90% dari kalian ternyata belum subscribe channel ini. Jadi yuk kalau kalian suka konten-konten kayak gini, di subscribe dulu. Biar insya Allah aku makin semangat buat bikin konten-konten yang bermanfaat buat kalian. Jadi sebelum lanjut, subscribe dulu ya guys. Terima kasih. Nah ini dia guys, bagian rak-raknya. Literally barang-barang yang nggak biasa aku lihat ada di sini. Ya Allah, ini bawang goreng terbesar yang pernah aku temuin. Oh ya Allah, udah kayak beras. Ini beratnya 2,5 kilo, harganya 300.000. Para pebisnis F&B, ini opsi bisa kesini. Ini masih kosongan kayak gini. Oke. Wah. Guys, wah, aku sama sekali nggak tahu kalau supermarket ini ngejual Al-Quran dan buku-buku Islam juga. Bahkan sampai ada abaya guys, abaya dan top. Ini serius, bahkan ini ada daily wisdom guys, yang diambil dari Al-Quran, tentang sholat, tentang kata-kata sahabat Nabi, sama sifat-sifat Allah. Guys, ternyata sampai ada musolanya juga guys, seriusan deh. Aku pas kesini nggak tahu kalau ada ini semua, dan pas aku lihat ini aku bener-bener happy banget. Dan menurut aku jadinya happy juga jauh-jauh dari rumah aku ke sini nunjukin ke kalian. Nggak cuma produk-produk halalnya aja, nggak cuma cerita tentang ownernya aja, tapi bener-bener kelihatan dari effort mereka gitu kan, ngebawa semua ini, ngejual semua ini. Jadi buat orang yang kesini, orang muslim yang kesini tuh bisa one stop shop gitu. Dan sampai ada praying roomnya, aku pribadi kagum banget sih guys, Masya Allah. Ada buku The Ideal Muslimah, A Muslim Woman Diary. Duh, aku pribadi juga sebagai seorang muslim perlu banget sih consider untuk perbanyak ngebaca hal-hal kayak gini gitu ya. Karena mungkin selama ini kita ngerasa kayak oh ya udah kalau ngelihat dari YouTube atau ngelihat dari konten itu cukup, tapi kadang kita suka ke distract gitu kan, baru nge-scroll dikit udah deh next. Kayaknya kalau bener-bener baca lewat hard book kayak gini nih, I think it's a good way to learn kali ya guys, biar lebih meresap. Menurut kalian gimana? Kalian tipe yang suka nonton atau kalian suka ngebaca? Terus komen ya guys. Guys, mereka jual jilbab juga. Ini jilbabnya harganya 120-an ribu satunya. Ini ada berbagai macam warna. Kayaknya bahannya bukan jersey deh guys. Bahannya aku nggak tahu apa. Tapi harganya sih lumayan terjangkau. Walaupun di Whitechapel itu lebih murah. 10 pound dapat 3 atau 4. Tapi ya oke juga. Karena kalau orang yang tinggal di daerah sini nggak perlu jauh-jauh ke Whitechapel. Ini kayaknya abaya pesta ya guys. Kayak shining gitu. Tapi keren juga. Kita lihat harganya berapa. Oh nggak ada harganya gengs. Oh ini 500.000 nih. Warnanya hitam, nggak ada motif-motif tapi elegan banget. Aku nggak nyangka ke supermarket lagi review baju. Ini guys buat anak-anak, ternyata juga ada bukunya di sebelah sini. Nih ada satu kotak namanya Ramadan Pack. Ini kayaknya buku-buku sama mainan-mainan gitu. Harganya 500.000. Terus ada buku hadis harian, daily prayer, sama ayo kita belajar 99 nama Allah. Nih guys. Terus ini juga nih Muhammad. Ini buku cerita tentang Nabi Muhammad.
nggak tahu kalau bukan anak-anak tuh kayaknya lucu, kayak nggak berat gitu, kayak ada gambar-gambar. Oh iya, tertarik. Aku beli ya. Terus harganya ya guys, itu masih make sense di 5-15 pound, yaitu 100.000 sampai 300 ribuan. Buat buku yang kayaknya sih dari covernya kelihatan high quality banget. Wah guys, ini ada The Amazing Muslim World. Jadi 1400 tahun epic Islamic history. Aku yakin Andalusia nih kayaknya masuk sini nih guys. Ini harganya 14 pound. Seru guys, lihat guys. Di sini mereka juga ngejual nih rambut-rambut, sisir-sisir gitu kan. Karena memang terutama di Croydon ini ya, lumayan banyak populasi dari etnisnya dari Afrika. Jadi kayak gini-gini tuh juga dibutuhin sama pelanggan-pelanggannya daerah sini, dan mereka sediain juga. Dikit cerita dari supermarket Safeways ini tuh lumayan baru ya guys, baru sekitar setahunan, dan foundernya itu salah duanya adalah seorang sahabat yang ethnically dari Inggris, British, tapi Jamaican juga, dan mereka convert ke Islam, dan setelah itu mereka bikin bisnis yang sejalan sama lah syariat Islam lah, kayak makanannya halal, terus juga supermarketnya mereka mengutamakan barang-barang halal gitu. Dan itu sih yang bikin orang intrik banget sama si Safeways ini, karena walaupun namanya supermarket halal ya, tapi mereka itu juga brandingnya itu disesuaikan sama supermarket komersial di Inggris gitu. Contoh ya guys, kalau di Inggris tuh biasanya kalau supermarket halal namanya kayak Tarik Halal atau kayak Zam-Zam Halal dan lain-lain gitu kan. Namanya emang terang-terangan gitu, ini tuh adalah supermarket Islam gitu kan barang-barangnya. Tapi kalau ini namanya dibuat lebih generik lah ya, kayak Safeways gitu. Jadi mungkin buat orang-orang yang ada persepsi tersendiri gitu kan soal supermarket halal, ngelihat ini tuh lebih kayak oh oke, mungkin yang aku butuhin juga ada di sini gitu. Jadi yaudah, itu sih yang bikin aku tertarik banget untuk kesini. Guys, liftnya rusak. Aku harus gotong apa enggak? Guys, kita ke bagian buah dan sayuran. Ini yang aku notice ya guys, buah-buahan dan sayuran ini yang biasanya ada di pasar Inggris guys. Oke, kayak gini-gini nih. Ini di supermarket nih nggak ada. Ini juga adalah hal-hal yang aku nggak begitu familiar. Ini namanya guys, muki, yellow muki. Aku nggak tahu muki itu apa, tapi bentukannya kayak gini. Sampai ada pisang perpisangan juga, plantain. Guys, dari kejauhan aku udah mencium bau-bau yang aku familiar, dan ternyata dong, ada nangka. Guys, ada nangka, ini dari Bangladesh. Menarik sih, lihat ya guys, kayak udah mateng banget. Tapi per kilonya harganya 6 pound. Aku nggak tahu ini masuknya sekilo atau berapa. Tapi kayaknya kalau aku pencet nih kayaknya udah agak-agak banyak gitu guys. Aku takut karena aku nggak bisa milih nangka. Aku nggak tahu mana yang bagus mana yang enggak. Pengen sih. Tapi ini kalau kayak gini nih biasanya berapa kilo ya guys? Aku kayaknya mau beli cabai guys. Ini aku ambil dari sini. Terus ini cabainya seger-seger banget. Red chili, Thai chili. Kalau di sini cabai-cabainya itu kebanyakan dari Thailand guys. Ini aku ambil aja random. Aku nggak butuh banyak-banyak. Aku ambil sejumput ini. Tuh, lihat guys, ada buah dari Bangladesh, namanya kalajam. Aku nggak tahu deh kalajam itu apa. Ada buah surga fig, tapi dibikin kering. Tuh, buah surga yang asli aja aku belum pernah nyoba. Ini udah ada versi keringnya. Sumpah guys, ini menarik banget di sini. Seru banget menghabiskan waktu di supermarket tuh, my favorite, tau nggak? Kalau gabut sejam di supermarket tuh kan jalan-jalan ngeliat-liat. Kalau ini kebanyakan dari India dan Pakistan dan Bangladesh. Nata de coco, ini mirip nggak sama kita? Oh mirip nggak nata de coco-nya guys? Harganya 60.000. Guys, ada favorit aku nih.
ice cream yang suka ada di supermarket Asia juga. Dan di sini harganya murah banget guys, 4 biji 3 pound. Biasanya satu bijinya itu 1 pound 20, tapi di sini lebih murah. Masalahnya, ini supermarket jauh dari rumah aku guys. Makanan males aku, nugget 600 gram, harganya 4 pound. Tapi aku masih ada di rumah, jadi aku skip dulu. Makanan-makanannya di sini aja ya guys. Itu berhubungan sama tim-tengan juga banyak. Ada ikan, ada udang, ada sayur-sayuran juga. Guys, serius, aku kayaknya 30% barang dari sini tuh aku nggak tahu itu apa. Kayak gini nih, kacur muki. Aku nggak tahu itu apa. Abis itu ada ini juga. Oh, ini kacang panjang biasa, aku tahu. Guys, aku melihat ini menarik juga. Ada ayam isian burger. Harganya 645, 150.000, tapi udah dapet kayaknya 4 deh. Lumayan juga nih kalau lagi nggak mau ribet. Dapat 5. Ini aku mau beli. Nih guys, essential juga. Aku beli garlic. Tapi udah beku, ya tinggal dicemplungin. Guys, kalian inget nggak video Whitechapel aku yang aku masuk ke toko Asia yang ternyata banyak banget ikan-ikan. Nah, ini mirip juga guys, karena ternyata orang dari Bangladesh gitu ya, dan juga negara-negara di Afrika itu banyak banget yang makanannya pakai ikan. Makanya satu kulkas sepanjang ini itu berbagai macam ikan guys. Menarik sih guys, tapi biasanya masakin ikan itu mamah aku. Kalau aku sendiri kayaknya agak ribet masak ikan, jadi aku tunggu pulang ke Indo aja biar mamah yang masakin. Mama siap-siap ya, bikin aku ikan tongkol balado, ikan goreng, dan ikan-ikan lain. Terakhir sebelum pulang, ini ada saus persausan yang menarik banget nih. Ada chili mayo, sama ada marinasi. Aku bakal beli 2 ini. Terus guys, ada saus sambal yang bentuknya kayak grenade guys. Takut banget, tapi kalau dilihat nih, kayaknya ini saus sambal, ada garlicnya, ada sausnya. Ini kayaknya enak deh guys. Tapi aku belum pernah lihat, aku lihat reviewnya dulu karena kelihatannya kayak pedes banget. Jadi yaudah, kayaknya itu aja. Kita udahin. Yuk pulang. Let's go. I'm from Indonesia. Yeah. A lot of It people. looks like. Really? Yeah, of course. You know I'm from Indonesia? Similar like Malaysian and Indonesian people. Oh I wow. was in Malaysia for 4 years. Oh, do you like Malaysia? Yeah. What food do you like the most in Malaysia? Nasi lemak. Nasi lemak. You like banana leaf nasi lemak? Yep. Yeah, it's so nice. Have you been to Indonesia? You have to. It's close from Malaysia, 1 hour flight. Can you speak Malaysian? Apa kabar? Alhamdulillah. Where are you from, brother? Bangladesh. Bangladesh. Is this the biggest halal supermarket in London? Yes, of course. It's the biggest halal supermarket in the UK. Guys, ini dia halal supermarket terbesar di Inggris. Aku nggak salah. Ini ketemu brothernya baik banget. Kalau kalian ke London, insya Allah kalian harus kesini biar bisa ngelihat gimana sih halal supermarket terbesar di Inggris. Right. Don't forget to give me a YouTube channel. Yes. I heard the owner also have like a restaurant. Yep. What is that? It's Max Hamburger. Okay. He owns this one as well. And he's the owner of Smacks Burger. Okay, so is it around the Yeah, corner? just the next door. Oh, that's nice. Is it halal burger as well? 100% halal. Guys, ini dia si supermarketnya. Dan aku benar-benar mau makan burgernya guys, karena aku lapar banget. Dan burgernya itu ada di belakang sana. Aku belum makan, jadi perut aku udah keroncongan dan aus banget. Pas banget ternyata ada restoran burger yang ownernya sama yang kayak punya sini. Jadi yaudah sekalian aja aku cobain. Ini nggak ada tempat duduknya ya guys, jadi bener-bener cuma take aways aja. Kayaknya kalau di Indonesia ini nih kayak ghost kitchen deh. Ini buka. Oh oke. Jadi guys katanya harus pencet untuk order. Press here. Hello. Hello. Can I order? Yeah, give me 1.5 minutes, yeah. Oke. Jadi katanya aku suruh nunggu dulu untuk dibukakan pintu. Jadi emang guys di situ banyak banget tempat banyak tempat jualan yang kayak ghost kitchen gitu guys. Ini lebih ke buat GoFoodnya nih. Ada Deliveroo, ada Just Eat, ada Uber Eat. Jadi emang mereka ngejualnya di sana dan nggak ada tempat duduknya. Tapi aku pribadi agak kaget. Aku kira kayak at least ada orang lah.
tapi ternyata bener-bener tertutup guys. Tapi aku nggak sabar sih, kayaknya yang hidden gini nih biasanya enak. Kita lihat ya guys, kira-kira gimana. Hello, this is my first time here. What is the most popular? Burger is popular. Smackdown. Smackdown burger. Yeah. Okay, can I order one smack chicken with meal Yeah. and one double cheeseburger? Guys, sambil nunggu burger aku mau cerita dikit deh. Banyak yang nanya di aku, susah nggak sih Kak nyari makanan halal di London, Inggris? Jawabannya nggak susah guys, walaupun emang opsinya nggak fully sertifikat halal. Nah, kalau boleh jujur, di awal aku di London 1 tahun pertama itu aku nggak begitu pemilih. Jadi aku ya udahlah, yang penting ayam dan daging. Karena pada saat itu aku tuh tinggal di daerah yang kebanyakan non Muslim, jadi opsi halal itu nggak ada gitu. Dan aku juga lumayan ya masih agak fleksibel lah gitu. Titik baliknya, teman kuliah aku guys yang Muslim juga sempat ngajakin makan. Aku kasihlah rekomendasi restoran aku. Ternyata dia bilang aku nggak mau makan di sini karena katanya nggak halal. Di situ tuh aku bertanya-tanya kayak maksudnya apa? Aku selama ini makan gak halal gitu. Ternyata aku baru sadar maksud dia adalah ya dagingnya nggak bersertifikasi halal. Dan di situ kayaknya tuh jadi titik balik awal aku deh untuk lebih peka lagi sama apa yang aku makan gitu. Jadi dari titik itu sampai sekarang aku pelan-pelan lebih selektif lagi kalau di supermarket, walaupun harga-harga daging halal itu lebih mahal, aku tetap pilih makanan halal. Dan alhamdulillah sekarang udah makin baik, walaupun jadi opsinya terlimit. Kalau jalan sama teman-teman aku misalkan harus pesan versi seafood gitu kan, tapi nggak apa-apa karena ya udah aku ngerasa lebih tenang aja sih, lebih peaceful gitu. Karena aku ngerasa kalau aku udah tahu sesuatu tapi aku tetap paksain ya udah pura-pura nggak peduli gitu, aku ngerasa bersalah aja sih. Ini adalah sesuatu yang aku berusaha banget untuk kalau bisa aku istiqomahin juga gitu guys. Jadi susah atau enggak sih, enggak. Thank you. Okay, thank you so much, have a good day too. Guys, ini aku udah dapet. Aku mau cobain langsung karena lapar banget. Yuk, kita langsung makan. Guys, aku ngemper duduk nih di sini biar bisa makan langsung. Ini pesanan aku, si double cheeseburger. Masih anget banget, panas-panas. Super duper fresh ya, guys. Wah, guys. Nih burgernya. Harganya itu di 6 pound guys. Buat di London cukup murah. Ini aku udah gak sabar cobain. Kita cobain ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, ini yang double cheese. Tadi ada yang sampai 4. Tapi ini udah enak banget. Aku impress karena harganya buat di London cukup terjangkau, tapi rasanya yang kayak enak banget. Ini dagingnya pakai daging angus katanya. Daging dari Skotlandia. Mungkin itu yang bikin rasanya premium. Tadi kata ownernya ini ada 15 cabang di Inggris. Guys, kalau kalian tinggal di Inggris dan kalian melihat si burger ini, aku rekomen banget karena enak. Guys, itu dia eksplorasi supermarket hari ini, spesial banget. Aku ke Safeway, supermarket halal terbesar di London, Inggris. Aku happy banget guys menunjukin ke kalian perbedaan supermarket di Inggris dan hari ini khusus yang halal. Hope you guys enjoy it, dan kalau kalian suka please banget like, comment, dan subscribe. Insya Allah aku akan hadir lagi dengan supermarket yang unik-unik lainnya di London, Inggris. Thank you for watching, see you guys on the next video. Bye bye, assalamualaikum.